Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Minamania, selamat pagi bagi Minamania yang ada di Indonesia bagian Barat dan juga Minamania yang ada di Indonesia bagian Timur. Wah, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, hari ini adalah hari yang spesial karena live Instagram kali ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ke-94 bertema Bersatu Bangun Bangsa sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan ke-23 Ekonomi Biru untuk Indonesia. Berbeda dengan live Instagram di episode kemarin, kalau kemarin kita udah membahas tentang Pakan Pronima, kali ini Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan bakalan bincang-bincang bareng salah satu penyuluh perikanan dari Kabupaten Banyumas terkait Smart Fisheries Village. Nah, Minamania, kalian tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan Smart Fisheries Village? Tapi sebelum kita membahas ke sana, saya akan memperkenalkan diri dulu nih, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, saya Amalia Ratri, yang hari ini nemenin kalian buat ngobrol bareng 1 jam ke depan bersama penyuluh perikanan. Seperti yang udah saya sampaikan di awal, kita akan membahas apa itu Smart Fisheries Village dan gimana sih perkembangannya sekarang. Karena pada tanggal 1-3 Agustus 2022 lalu, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BRSDMKP telah menetapkan Desa Panembangan yang ada di Kabupaten Banyumas sebagai kawasan Smart Fisheries Village. Untuk itu, kita langsung aja mengundang Khotoh Husyuraikanah, Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Banyumas, sekaligus penyuluh perikanan yang aktif mendampingi Smart Fisheries Village di Desa Panembangan, Kelurahan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Halo Bu Khotoh, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Amel. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, luar biasa Mbak Amel. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, mungkin Minamania yang ada di rumah nih belum semuanya kenal sama Bu Khotoh nih. Boleh Bu memperkenalkan diri dulu nih, siapa Bu Khotoh sebenarnya? Silakan. Terima kasih Mbak Amel. Selamat pagi buat seluruh Minamania yang ada di Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung di live Puslatlu KP. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Khotoh Husyuraikanah, Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Banyumas. Saya asli dari Banyumas. Kebetulan pada saat ini kami mendampingi kegiatan Smart Fisheries Village Panembangan. Sebenarnya bukan hanya saya seorang diri, tapi kami adalah tim. Jadi penyuluh perikanan Kabupaten Banyumas, all out semuanya mendampingi kegiatan Smart Fisheries Village Panembangan. Terima kasih Mbak. Wah, menarik ya Bu ya. Nah, ternyata Bu Khotoh ini tuh nggak cuman penyuluh tapi juga ikut mendampingi. Bu Khotoh, berbicara tentang Smart Fisheries Village atau yang sering kita sebut sebagai SFV ini, kemarin tim konseling perikanan sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan melalui fitur question and answer di Instagram. Dan ternyata antusiasnya dari para Minamania tuh banyak banget Bu terkait pertanyaan-pertanyaan tentang SFV ini. Mungkin bisa diceritakan dulu nih Bu, awal mulanya bisa menjadi SFV ini bagaimana? Jadi kami penyuluh perikanan di Kabupaten Banyumas ini kebetulan saya mendampingi kegiatan di Desa Panembangan karena Desa Panembangan merupakan salah satu desa binaan saya di Kecamatan Cilongok. Pada tahun 2021 melalui proses yang panjang karena tertunda sejak 2020, Desa Panembangan mengadakan atau mendapatkan kegiatan minapadi seluas 25 hektar. Jadi awalnya di Desa Panembangan ini dengan sumber daya perikanan yang luar biasa, sumber daya air yang luar biasa, tetapi belum terlalu dimanfaatkan secara optimal. Jadi masih lebih banyak di sektor pertanian. Nah, kemudian setelah kami melalui perjalanan panjang, mendampingi, mengawal kegiatan minapadi sampai dengan panen kemarin di awal 2022, kemudian dihadiri oleh Ibu Kapus Latlu, oleh Ibu Kapus Rizkan, kemudian beliau melihat secara langsung potensi yang ada, yang selain minapadi di sini juga ada ikan hias, ada ikan pendederan, ikan konsumsi, pembesaran, sampai dengan pakan mandiri. Kemudian mungkin dilihat bahwa Panembangan ini layak untuk didorong menuju Smart Fisheries Village. Demikian. Oke.
Wah, cukup banyak potensi ternyata di Panembangan ya Bu Kota ya. Nah Bu, Iya, mungkin bisa Mbak. dijelaskan nih Bu, sebenarnya SCV ini tuh apa itu Bu? Jadi kalau SFV sendiri ya, Mbak, sepengetahuan kami nih, sepengetahuan saya sebagai pendamping, SFV ini kan merupakan pilot project dari BRSDMKP yang memang dimulai di tahun ini, di tahun 2022. Jadi singkatnya SFV adalah konsep pengembangan desa perikanan berkelanjutan sebagai saran akselerasi ya atau percepatan pengembangan desa unggulan di bidang perikanan. Jadi dengan penerapan teknologi, informasi ya, juga ada digitalisasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat atau pelaku utama di bidang perikanan agar lebih mandiri. Sehingga adanya SFV ini diharapkan menjadi desa yang mandiri ke depannya. Oke, berarti memang konsepnya menjadi desa perikanan cerdas gitu ya Bu ya. Iya. Nah, Bu, untuk Panembangan sendiri Bu, karena potensinya tadi kan sudah disampaikan bahwa cukup banyak dan cukup berpotensi dikembangkan gitu Bu. Kenapa Bu, Panembangan bisa terpilih menjadi lokasi SCV? Mungkin bisa dijelaskan untuk prosesnya ini Bu. Nah, kalau itu kenapa ya? Kami juga tidak tahu persis karena yang memilih kan dari BRSDM ya, Mbak. Jadi mungkin salah satu atau beberapa hal yang menyebabkan kami terpilih karena ini merupakan pertama dan bukan kami yang mengajukan, tetapi kami diberi tugas. Kami diberi tugas untuk mendampingi kegiatan SFV ini. Jadi mungkin yang membuat Panembangan terpilih itu ya yang pertama seperti tadi saya sebutkan karena potensi sumber daya alamnya, sumber daya airnya yang sepanjang tahun itu selalu mengalir, tidak ada gagal panen, tidak ada kekeringan di Desa Panembangan ini. Kemudian juga potensi sumber daya manusianya. Jadi potensi sumber daya manusianya juga mereka giat atau semangat melakukan kegiatan perikanan serta dukungan pemerintah desa. Dukungan pemerintah desa Panembangan dalam hal ini kepala desa, para perangkat desa, semuanya ikut aktif berkontribusi untuk bisa ikut mensukseskan program SFV ini, Mbak. Oke, Mungkin berarti seperti itu. banyak pihak yang membantu ya Bu ya, membantu dalam menyukseskan ini semua gitu. Nah Bu, Ya, kalau tentu, untuk Mbak. konsepnya sendiri Bu, bagaimana sih Bu konsep pengembangan SFV serta mungkin persiapan menuju Smart Fisheries Village untuk meningkatkan perekonomian desa yang ada di Desa Panembangan gitu Bu? Kalau konsep pengembangan SFV itu kan SFV ya dibangun dengan konsep SMART itu yang ternyata kan memang suatu akronim ya. SMART dari Sustainable, Akselerasi, Modernisasi, Akselerasi, Regenerasi, dan juga Teknologi. Jadi pembangunan desa ini dilakukan dengan mengembangkan perikanan yang ada dari hulu ke hilir, Pak. Dan di sini, di Desa Panembangan ini, semua sudah ada. Dari hulu ke hilir kami ada kegiatan pembenihan ikan nila, penyuluh perikanan, mendampingi bagaimana kami cara pembenihan ikan nila yang baik dari pemilihan induk ya dengan persiapan kolamnya sampai dengan pemanenan pemijahan, pemanenan larvanya kami dampingi, kami kawal sehingga di sini induk itu betul-betul dipilih agar menghasilkan benih yang berkualitas. Diharapkan para petani ke depan benih yang digunakan, yang beredar di masyarakat Panembangan itu memang benih yang baik, yang berkualitas. Begitu, itu dari hulunya. Kemudian budidaya selanjutnya ada pada kegiatan minapadi, ada juga kegiatan budidaya ikan di kolam-kolam, ada di Pokdakan maupun ada di kolam-kolam konvensional yang di dekat-dekat rumah. Kemudian ada juga kegiatan budidaya ikan hias. Di Panembangan, alhamdulillah kemarin mendapatkan kegiatan percontohan penyuluhan perikanan dari BP3 Tegal. Itu juga karena sebelumnya memang dipandang ada potensi ikan hias yang memang bisa didorong untuk lebih berkembang. Jadi ada 10 komoditas ikan hias. Kemudian ada juga kegiatan pakan mandiri.
Pakan Mandiri alhamdulillah saat ini menggunakan bahan baku lokal bisa menjadi salah satu solusi di tengah kenaikan harga pakan pabrikan. Jadi satu program kami yang didampingi oleh penyuluh perikanan Kabupaten Banyumas itu sudah memproduksi cukup ini ya rutin, dan pemasarannya juga alhamdulillah semakin ke sini semakin banyak diminati. Terutama kami memang memprioritaskan untuk bisa memenuhi di Desa Panembangan, kebutuhan pakan di Desa Panembangan. Nah, pada hilirnya kami ada kegiatan pasca panennya, yaitu pengolahan hasil perikanan. Karena di sini ada 4 poklasar yang sudah melaksanakan kegiatan pengolahan. Jadi ada abon, ada dari abon nila, abon lele, ada kerupuk, ada berbagai macam. Jadi di sini alhamdulillah kegiatan perikanan dari hulu ke hilir sudah berjalan dengan baik. Sudah berjalan gitu ya Bu. Oke. Nah Bu, tadi kan Ibu menyebutkan bahwa ada 10 komoditas ya Bu ya. Mungkin untuk sektor perikannya sendiri di Desa Panembangan ini ada apa aja sih Bu selain ikan hias? Apakah untuk ikan konsumsi kan banyak nih Bu, ada macam-macam. Nah kalau di Panembangan sendiri bagaimana Bu? Kalau di Panembangan memang yang menjadi komoditas unggulan untuk ikan konsumsi itu ikan nila, Mbak. Jadi memang mayoritas pembudidaya itu berbudidaya pembenihan, pembesaran ikan nila. Tapi selain ikan nila juga banyak dibudidayakan, ada ikan lele, ada ikan gurame. Karena awalnya dulu sebenarnya gurame banyak di Panembangan, tetapi karena sampai dengan saat ini gurame masih ada masalah banyak kematian, sehingga beralih, kami memang menyarankan untuk beralih komoditas menjadi nila, lele, nilem, bawal, demikian Mbak. Selain itu juga komoditas ikan hias. Komoditas ikan hias banyak dilakukan oleh anak-anak muda. Itu satu pokdakan Langgas. Itu yang mereka sejak pembenihan. Jadi mereka breeder bukan sekedar hobi, tapi mereka sudah bisa memijahkan. Itu Mbak Amel. Okay. Nah tadi kan untuk ikan konsumsinya ya Bu. Untuk ikan hiasnya sendiri apa Bu yang di breeding ya Bu ya? Istilahnya breeding. Ya, ikan hias yang sudah dibudidayakan. Jadi di sini ada cana itu yang cana hias ya, macam-macam jenisnya. Terus ada ikan koi, ada ikan mas koki, ada ikan komet, ada ikan tigerbab, yaitu ikan Sumatera. Ikan Sumatera, terus ada manfish, ada juga lobster air tawar, terus ada blue electric. Nah, di sini kami juga alhamdulillah mendapat dukungan dari BRBIH Depok untuk mengelola budidaya ikan neon tetra dengan sistem RAS. Jadi ada sistem resirkulasi aquaculture ya. Yang sudah menggunakan filter seperti itu, ada 40 akuarium Mbak. Ini untuk mendukung kegiatan Smart Fisheries Village. Wah cukup menarik ya Bu, potensinya cukup banyak dan juga ini memberdayakan anak-anak muda di sana gitu. Iya betul sekali. Iya, mungkin Minamania yang ada di rumah dan sedang menyaksikan live Instagram ini mungkin juga kalau misalkan pengen bertanya boleh langsung bertanya melalui kolom komentar ya Minamania. Dan ini Bu, ada kalau untuk kelompoknya sendiri Bu yang sudah ada di Panembangan di SFV ini, sampai sekarang dibentuknya SFV ini ada berapa kelompok Bu? Mungkin ada perkembangan sebelum dijadikan SFV, kemudian menjadi sekarang sudah ditetapkan sebagai SFV, ini perkembangannya bagaimana Bu? Jadi sebelum ada SFV memang sudah ada kelompok di Panembangan ini cukup banyak ya, luar biasa. Untuk pokdakan kelompok muda ikan ada 10, 5 kelompok minapadi dan 5 kelompok budidaya ikan konsumsi dan 1 ikan hias itu ya, 4 konsumsi 1 ikan hias. Kemudian 2 poklasar itu sebelum ada SFV. Kemudian setelah kami didorong untuk menuju SFV, tumbuh lagi ada 2 poklasar lagi. Jadi ada tambahan kelompok 2 menjadi 14 kelompok. Kemudian kami juga ada koperasi Mbak. Koperasi Minas Satya Panembangan yang mewadahi secara
ekonomi ya sebagai inkubator bisnis di Desa Panembangan. Jadi semua kelompok baik itu Pokdakan maupun Poklasar bergabung di Koperasi Minasatya Panembangan. Oke, jadi memang berkelanjutan terus ya Bu. Apakah nanti ke depannya bakal ada tambahan kelompok lagi nih Bu, rencana ke depannya? Itu sangat mungkin karena kelompok ini biasanya muncul karena ketika ada pelatihan. Ini Poklasar itu sebenarnya kan ibu-ibu PKK awalnya, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga juga yang nggak punya kegiatan lah, yang kegiatannya mungkin ya daripada hibah-hibah gitu Mbak. Jadi mengisi waktu luang, kemudian kami mendapatkan fasilitasi pelatihan pengolahan hasil perikanan. Nah, setelah pelatihan itu mereka tertarik untuk langsung membuat Poklasar dan sampai dengan sekarang aktif untuk berproduksi. Nah, kemudian ini rencana juga mau ada pelatihan lagi. Mudah-mudahan setelah itu akan ada lagi kelompok baru yang bermunculan karena mereka memang berminat ya, berminat. Jadi memang kelompok ini bukan kami yang ini ya mengarahkan harus membuat kelompok, tapi memang minat dari mereka sendiri, Mbak. Biasanya kalau kami yang mengarahkan nanti semangatnya kurang. Jadi kami memang lebih hanya memberi semangat dan membuka peluang ya, seperti itu. Iya, membuka peluang. Sana, gitu. Tapi sangat mungkin ada kelompok lagi, Mbak. Karena masih banyak orang yang belum terwadai dalam Pokdakan juga belum, masih ada. Oke. Nah, Bu, kalau untuk produk Poklasarnya sendiri itu ada apa aja sih, Bu? Selain ada abon, terus juga kerupuk dan segala macamnya gitu. Mungkin di sana mayoritasnya itu ada apa aja gitu, Bu? Jadi memang di sini utamanya kan olahannya nila dan lele. Nah, ini dari 4 Poklasar, itu untuk Poklasar yang pertama sebelum SFV munculnya, dia Poklasar yang paling senior lah karena dia lahir di 2020. Lahir 2020, itu produknya abon lele, ini khusus olahan lele kelompok ini. Abon lele, kemudian ada kerupuk tulang lele, kemudian ada cistik dari tulang lele juga, ada juga pastel lele yang isinya itu abon lele. Kemudian kemarin mau bikin olahan yang kayak untuk snack-snack anak-anak SD itu pilus yang dari daging lele. Ya, jadi ini masih uji coba. Karena biasanya kami sebelum dijual itu kan kami produksi berkali-kali ya, pasti tidak langsung berhasil. Jadi harus uji coba berkali-kali. Kemudian untuk kelompok Poklasar yang selanjutnya ada Poklasar Berkah Mamji, itu produknya ada itu dari nila, rata-rata itu dari ikan nila. Jadi ada abon nila, ada serundeng nila, ada brownies cookies ya. Nah, ini brownies cookies ini dari tulang nila. Jadi dalam hal ini konsepnya itu zero waste ya, jadi nggak ada yang terbuang. Dari dagingnya bisa dibikin abon, serundeng, terus kemudian sampai dengan tulang-tulangnya dibikin kerupuk. Demikian. Terus untuk produk selanjutnya dari Pokdakan Bunda Madani itu juga ada abon nila juga, tapi dengan variasi yang berbeda tentunya, karena kami mengarahkan setiap Poklasar itu diusahakan tidak memiliki produk yang sama, agar nanti bisa semua bisa berkembang, tidak ada persaingan gitu Mbak, karena kan mungkin pasarnya di sini belum terlalu luas sekali ya, masih dalam proses pengembangan, sehingga kalau nanti produknya sama kurang variasi lah seperti itu. Terus ada juga di Pokdakan Bunda Poklasar Bunda Madani ini itu legendar nila, ada legendar nila itu kayak kerupuk tapi lebih ada serat-seratnya. Itu terus ada ini apa namanya sambel ya, sambel duri nila. Sambel duri nila juga ada, dan terakhir kemarin baru uji coba bikin nastar nila. Nastar terus ditambahin isinya itu ada daging nilanya. Terus untuk satu Poklasar terakhir yang memang belum lama berdiri, produk andalannya adalah basreng, bakso goreng dari ikan lele. Ya, bahannya dari ikan lele, kemudian juga ada samosa lele, samosa nila.
Itu seperti itu, Mbak. Banyak variasi produknya, Mbak. Wah, cukup banyak dan kayaknya menarik ya Bu kalau misalkan datang langsung ke Panembangan buat beli dan mencicipi langsung gitu ya Bu Oh ya, ya. harus. Ya, kalau yang mau ke sini siap-siap bawa sangu ya, biar nanti bisa memborong oleh-oleh yang Bener, khas dari para poklasar. Ya. bener banget Bu. Nah Bu, kalau untuk aspek digital Bu, karena kan tadi Ibu menyampaikan konsepnya Smart Fisheries Village ini kan ada SMART. Nah, T-nya ini kan teknologi digital ya Bu, lebih ke arah digital. Nah, untuk Ya. aspek digital nih apa yang sudah ada di SFV Panembangan ini Bu? Jadi untuk digital itu kami dari KKP kan bekerja sama dengan Telkom. Nah, kami sebelumnya mendapatkan TOT ya dari petugas Telkom untuk bagaimana bisa mengaplikasikan kepada pembudidaya suatu aplikasi yang dari Telkom yang bernama AgriFisheries. Jadi di sini para pembudidaya sampai dengan hari ini mereka sudah sebagian besar hampir semuanya ada 160-an pembudidaya yang sudah menginstal dan mulai menggunakan aplikasi AgriFisheries. Jadi aplikasi AgriFisheries ini merupakan satu aplikasi yang di situ merekam kegiatan budidaya. Jadi ada misal contohnya Bapak A gitu ya, terekam ada luas lahannya berapa, komoditasnya apa yang dibudidayakan, kemudian panennya atau ikannya saat ini ukuran berapa seperti itu. Terus mungkin menggunakan pakan berapa, ketersediaan stok misal mau dipasarkan, kami punya stok yang siap panen nih sekian kilo gitu tuh ada di aplikasi tersebut. Sehingga aplikasi AgriFisheries ini diharapkan merekam atau menjadi ini ya recording kegiatan budidaya di masing-masing pembudidaya di Panembangan. Dan juga pemasarannya yang penting itu untuk pemasarannya. Oke. Nah, Bu, kalau untuk tadi kan ada AgriFish juga ya, Bu ya. AgriFisheries ya, namanya ya, AgriFisheries AgriFisheries aplikasinya. juga. Nah, untuk efektivitasnya Bu, apakah sekarang sudah mulai dilakukan Bu? Maksudnya para petani yang ada di Desa Panembangan sudah menggunakan aplikasi itu untuk kegiatan budidaya atau mungkin untuk pemasarannya gitu Bu? Jadi memang tidak mudah Mbak ya, karena digitalisasi kami memperkenalkan kepada pembudidaya yang umurnya itu bukan muda lagi, sebagian besar mayoritas itu ya kaum sudah sepuh-sepuh ya. Jadi kan untuk menggunakan HP Android saja mereka perlu diajari dulu. Nah, jadi kami memang betul-betul teman-teman penyuluh perikanan di Banyumas ini semuanya bekerja keras untuk bisa mendampingi mereka dari mengumpulkan data, kemudian menginstal ya, karena dari menginstal terus mengajari penggunaannya. Jadi sampai dengan hari ini kami masih dalam proses mengajari penggunaan aplikasi AgriFisheries ini, Pak. Tapi kami optimis ke depan ini menjadi aplikasi yang sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat, sangat menjadi membuat efektif, efisien. Kami mau lihat itu nggak perlu buka-buka data satu-satu, nanya satu-satu gitu, tinggal lihat di aplikasi sudah ada semuanya. Begitu Mbak. Jadi biar nggak bingung ya Bu ya, jadi udah satu sistem gitu. Iya, betul. Nah, Bu, tadi kan Ibu menyampaikan di Panembangan tuh ada koperasi juga nih, Bu. Nah, konsep koperasi ini untuk SFV itu bagaimana, Bu? Jadi koperasi Panembangan atau koperasi perikanan ya, koperasi perikanan yang memang belum lama berdiri, baru di Februari tahun 2022 yang bernama Koperasi Minas Satya Panembangan ini ke depan diharapkan menjadi ini ya konduktor, jadi dirijennya atau yang mengatur, mengelola semua kegiatan perikanan di Desa Panembangan. Jadi memang kami mengarahkan semua pelaku utama yang tergabung dalam kelompok Pokdakan maupun Poklasar itu bergabung menjadi anggota koperasi. Memang tidak mudah karena awal berdirinya koperasi ini merupakan inisiasi dari Pokdakan Minapadi yang tadinya itu hanya sekedar untuk meminjamkan pakan saja, Mbak. Jadi awalnya itu hanya
memfasilitasi para pembudidaya mina padi yang butuh pakan, ya butuh pakan itu pinjam ke koperasi. Nah, seiring berjalan ke sini kami mendorong, kemudian juga difasilitasi oleh PDS, PKP, legalitasnya. Sehingga alhamdulillah koperasi sudah berbadan hukum, akta Kemenkumham sudah komplit, sehingga kan perjalanannya mudah-mudahan lebih lancar dan lebih baik. Nah ini sampai dengan sekarang kami yang sudah bisa kami lakukan di koperasi ini yang kami dampingi sekarang sedang mengajukan permodalan, Mbak. Karena diharapkan koperasi ini kan nanti bisa memfasilitasi pokdakan, poklasar yang butuh modal agar bisa berkembang lagi, lebih berkembang usahanya. Karena memang kan kadang di masyarakat ini utamanya itu ya modal ya yang dibutuhkan. Meskipun kemauan, kerja keras, niat itu juga lebih utama, tetapi modal juga sangat diperlukan. Mudah-mudahan koperasi ini menjadi solusi dan juga mengatur dari pemasarannya, Mbak. Jadi mungkin bisa saya contohkan ketika ada kelompok yang membutuhkan benih, itu koperasi yang menyediakan. Kemudian ketika kelompok tersebut menjual pun melalui koperasi. Penjualannya ikan konsumsi itu melalui koperasi. Sampai dengan penjualan produk olahan. Juga penjualan ikan hias seperti itu. Semuanya melalui koperasi. Jadi biar satu pintu gitu ya Bu ya? Iya, betul. Okay. Kami mengharapkan ya ke depan betul-betul bisa berjalan ada manajemen satu pintu. Karena kan koperasi kan dari kita, oleh kita, untuk kita. Nah, itu otomatis semua akan merasakan keuntungannya berkoperasi. Gitu, Mbak. Nah, Bu, kalau untuk SF ini kan sekarang prosesnya sedang dikembangkan ya, Bu, sedang dikerjakan gitu, Bu. Nah, untuk pembangunannya sendiri, Bu, ini akan ditargetkan akan selesai sampai kapan ini, Bu? Sampai tahun berapa? Iya, ditargetkannya ini akan selesai itu kapan gitu? Ya, kalau targetnya sampai tahun berapa, mungkin yang lebih paham dari KKP ya, Mbak. Jadi kami di sini sebagai pelaksana ya, pelaksana kan sifatnya melaksanakan tugas. Tapi pastinya karena ini pembangunannya bukan berupa fisik, yaitu pembangunan sumber daya manusianya. Kami bagaimana membangun pola pikir ya, membangun mindset pelaku utama yang ada di Panembangan. Sehingga mungkin tidak mudah dan tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Ya, jadi tentu di tahun depan 2023 atau bahkan mungkin sampai 2024 ya masih harus kita dampingi. SF ini masih harus terus berjalan. Apalagi kan KKP sudah mendorong demikian ininya ya luar biasanya. Tentu dari daerah pun harus menangkap peluang ini dengan melanjutkan dengan memberikan kebijakan. Mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas ke depan juga memberikan satu dorongan juga kebijakan untuk terus agar SF ini bisa betul-betul terwujud gitu. Satu desa Panembangan ini betul-betul terwujud menjadi desa perikanan cerdas gitu, Mbak. Oke. Nah, Bu, berkaitan dengan desa perikanan cerdas, ini rencananya kan juga SF ini akan menjadi desa wisata juga ini, Bu. Nah, untuk konsep dan perkembangan desa wisata ini bagaimana, Bu? Jadi desa wisata ini merupakan mimpi ya, mimpi dari desa ini setelah adanya mina padi. Karena ternyata efek mina padi 25 hektar itu kan luar biasa. Banyak orang datang, banyak orang tertarik ya melihat sawah, hamparan sawah mina padi yang kebetulan memang letak desa Panembangan ini kan di bawah kaki Gunung Slamet. Jadi view-nya itu memang sudah bagus gitu, view-nya dari sawah itu sudah terlihat menarik. Untuk itu pemerintah desa memang sudah membuat satu master plan untuk menjadi desa wisata. Nah, saat ini potensi yang sudah ada untuk mengarah ke sana itu sudah ada di sekitar ini, di area Minapadi itu ada tubing, itu sudah berjalan dari 2019. Jadi ada tubing atau itu tempat ini ya, main air pakai ban gitu meluncur, itu asik sekali. Itu dengan panjang 1,3
1,3 kilometer. Itu lintasan sungainya itu sungai irigasi ya, sebenarnya aliran irigasi yang mengaliri sawah-sawah. Jadi nanti kanan kirinya sawah, itu asik sekali. Itu konsep wisatanya memang ke depan selain karena sudah ada tubing juga untuk eduwisata. Jadi diharapkan ada Mina Padi ini bisa untuk belajar anak-anak mungkin sekolah ya, dari SD, SMP, atau mungkin bahkan perguruan tinggi. Karena sampai hari ini kami banyak sekali menerima kunjungan dari mahasiswa Unsur. Ada yang penelitian, ada yang KP, kerja praktek, ada yang KKN pun kemarin ada sampai 4 bulan. Jadi mudah-mudahan potensi yang luar biasa ini ke depan betul-betul bisa selain bermanfaat perikanannya, pariwisatanya juga bisa berkembang. Demikian, Mbak. Oke. Nah, Bu, selain tubing, Bu, apakah ada tempat mungkin untuk swafoto atau mungkin ada apa nih, Bu, icon apa yang menunjukkan bahwa ini desa Panembahan ini sebagai Smart Fisheries Village gitu, Bu? Mungkin bisa diceritakan, Bu, ada fasilitas apa aja gitu? Jadi di Mina Padi ini saat ini sudah ada tempat swafoto. Jadi kami difasilitasi melalui Balbers Soseknya. Sudah ada juga gerai UMKM. Ini di tempat saya duduk ini merupakan gerai UMKM yang ada di tengah sawah di Komplek Mina Padi. Kemudian ada tempat swafoto untuk foto-foto. Saat ini juga sedang dibangun gapura. Itu ada bantuan dari BNI. Gapura yang insya Allah ininya juga menarik lah. Jadi nanti bisa untuk foto-foto begitu, mudah-mudahan bisa menarik pengunjung. Seperti itu. Okay. Terus kami juga kan ada lagi didukung oleh BP3 Tegal. BP3 Tegal melaksanakan demplot percontohan penyuluhan perikanan. Itu berupa ada Mina Padi, Mina Cabe, Mina yang lain. Nanti ke depan juga itu bisa untuk wisata edukasi gitu, Mbak. Oke. Jadi cukup banyak sekali ya, Bu ya. Nanti kalau misalkan sudah jadi nih, pasti bakal banyak minat masyarakat yang datang ke Panembahan gitu. Amin. Ya. Bu, kalau SFV Panembahan ini kan ternyata nantinya akan menjadi ikon di Kabupaten Banyumas gitu ya, Bu. Nah, gimana nih, Bu, langkah penyuluh perikanan untuk menyukseskan Smart Fisheries Village ini? Ya, penyuluh perikanan di sini memang ya kami pertama memang terima kasih sekali ya dalam hal ini kepada BSDMKP melalui Ibu Kapus Latluh yang sudah memberikan tugas luar biasa. Ini tugas luar biasa bagi kami yang tidak ringan tetapi harus berhasil. Jadi langkah penyuluh perikanan dalam hal ini kami tentu siap melaksanakan tugas dengan sekuat kemampuan kami. Jadi kami memang penyuluh perikanan bersebelas, kami alhamdulillah ya, saya bersama tim ini tim yang luar biasa, yang kompak, solid, dan mereka punya integritas yang luar biasa. Jadi mendampingi SFV nyata jelas, masing-masing penyuluh punya kontribusi jelas, Mbak. Jadi mendampingi per kelompok. Jadi kami oleh Bapak Kepala BP3 Tegal diberi surat tugas khusus untuk mendampingi 11 penyuluh itu ada di Panembahan semua. Jadi kami memang lagi fokus lah ibaratnya berkonsentrasi di Panembahan semua. Hampir setiap hari kami itu ke Panembahan mendampingi kelompok masing-masing tugasnya. Jadi tugasnya sudah terbagi dengan baik dan teman-teman melaksanakan tugas dengan sangat baik. Alhamdulillah. Segera mudah-mudahan semuanya bisa sesuai harapan, bisa terwujud ya SFV yang diharapkan, yang dicanangkan oleh Bapak Menteri, mudah-mudahan bisa terwujud dengan baik gitu, Mbak. Tentu kami yang modalnya ya semangat ya, Mbak. Kami punya semangat dan juga ketulusan hati ya, Bu ya. Iya, semangat dan tentu atas izinnya, Mbak, atas kuasanya, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik gitu, Mbak. Oke. Nah, Bu, untuk menyukseskan Desa Panembahan sebagai Smart Fisheries Village yang akan menuju ke desa wisata juga nih, Bu. Pastikan banyak sekali tantangan yang dihadapi nih, Bu, dalam menyukseskan Smart Fisheries Village. Nah, gimana Ibu tantangan untuk menghadapi tantangan ini, Bu? Tantangannya memang banyak, Mbak. Tapi tetap semangat. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau ngajuin SF ini tetap semangat ya. Memang tidak mudah, sangat tidak mudah.
karena kami harus serius apa ya serius dalam hal ini mewujudkan target-target yang sudah ada. Jadi ibaratnya tantangan-tantangan itu menjadi satu cambuk bagi kami agar lebih semangat lagi dan juga lebih punya tekad untuk lebih sukses, untuk bisa mensukseskan SFP begitu Mbak. Oke. Ya, tentu harus ini Mbak, pokoknya maju terus pantang mundur, menghadapi tantangan apapun maju terus pantang sesuai mundur. Sesuai tagline ya Bu, penyuluh perikanan. Iya, sesuai banget itu Mbak, sesuai sekali. Oke, nah Bu, infonya kan di Pandebangan ini sudah ada pasar ikan nih Bu. Nah, ini konsepnya dan perannya nantinya di Desa Panembangan ini gimana Bu? Kan infonya juga pasar ikan ini merupakan bantuan dari Bank Indonesia gitu. Ya, jadi memang semuanya serba ini ya, ditunjukkan jalan olehnya. Kebetulan sekali ada SFI, desa itu mengajukan CSR ke BI dan di ACC mendapatkan pasar ikan. Nah, alhamdulillah ini baru banget selesai dibangun pasar ikannya dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera beroperasi. Nah, dalam kaitannya dengan dukungan untuk SFI, tentu pasar ikan ini akan menjadi satu tempat transaksi baik ikan konsumsi, benih, ya, terus ada ikan hias dan juga untuk produk-produk olahan. Jadi kan selama ini kan kita masih kalau ada orang beli ikan langsung ke kolam masing-masing. Kalau ada yang beli olahan juga ke Poklasar masing-masing, masih tersebar gitu ya di tempat masing-masing. Nah, pasar ikan ini menjadi satu tempat display nantinya, ibaratnya begitu Mbak. Jadi tempat display yang mewadahi semuanya, semua produk itu ada di situ. Khusus perikanan itu semua lengkap nanti tersedia di pasar ikan. Dan pasar ikan ini kan kebetulan memang secara kelembagaannya itu ada di bawah koperasi. Jadi kok di bawah koperasi ada divisi pemasaran, yaitu ada lagi pasar ikan seperti itu. Jadi pasar ikan ini di dalam koperasi sehingga operasionalnya nanti memang dikomandani oleh koperasi Minasatya Panembangan. Oke. Nah, di pasar ikan ini kan banyak produk-produk olahan ikan juga ya Bu ya, dari olahan ikan segar maupun juga yang sudah menjadi olahan ikan yang siap makan gitu Bu. Nah, kalau untuk ada nggak Bu produk dari Panembangan sendiri selain ikan yang dijual di pasar ikan ini Bu? Jadi memang kalau untuk sekarang ini kami ibaratnya untuk meramaikan pasar ikan apapun lah boleh dijual di pasar ikan gitu ya. Yang penting pasar ikan ini bisa ada aktivitas ramai begitu, ramai ada pengunjung. Memang ini masih awal sekali ya, kalau saat ini belum terlalu ramai. Kami masih menuju pasar ikan ini pemanfaatannya masih dalam perjalanan lah, masih proses. Nah, yang ada di sana itu di Panembangan itu kan ada banyak UMKM, Mbak. Jadi banyak UMKM yang membuat makanan-makanan seperti jajan pasar itu di sini komplit sekali, Mbak. Jajan pasar yang mungkin kita hanya nemu itu di pasar-pasar tradisional gitulah ya. Itu di sini tuh ada pembuatnya langsung seperti itu. Terus kemudian ada kerajinan-kerajinan dari daur ulang seperti itu. Daur ulang, ada pembuatan bunga-bungaan seperti itu juga produk UMKM di Panembangan. Itu juga nantinya akan ada di pasar ikan. Karena diharapkan pasar ikan ini kan menjadi tempat terakhir tujuan untuk orang yang berkunjung ke Panembangan. Jadi setelah melalui Minapadi, misal kita lihat-lihat Minapadi, terus tubing, nah kemudian terakhir itu ke pasar ikan yang diharapkan untuk beli oleh-oleh gitu Mbak. Beli oleh-oleh produk-produk yang ada di Panembangan. Jadi itu ada yang bikin emping, ada yang bikin makanan yang inilah, yang sangat enak, enak tapi makanan tradisional itu banyak Mbak. Demikian Mbak. Jadi menarik ya Minamania, mungkin Minamania yang ada di luar Kabupaten Banyumas, mungkin dari daerah-daerah lain bisa datang langsung nih ke Desa Panembangan karena memang sekarang pasar ikannya sudah mulai beroperasi ya Bu ya? Ya, sudah mau beroperasi. Sudah kami
konsep tinggal jalan gitu, Mbak. Oke. Nah, Bu, terkait dengan Mina Padi nih, Bu. Sekarang kan udah masuk ke siklus ketiga. Gimana nih, Bu, persiapan untuk siklus ketiga di Mina Padi ini? Karena kan siklus pertama menggunakan bantuan dari pemerintah kota. Kemudian untuk siklus kedua benihnya menggunakan hasil pembenihan secara mandiri. Nah, untuk yang ketiga ini gimana, Bu? Apakah menggunakan benih yang sama atau bagaimana? Ya. Untuk siklus ketiga ini memang saat ini masih hari ini nih ya, hari ini masih proses pengolahan lahan. Jadi panen itu kan kemarin selesai di pertengahan Oktober. Kemudian hari ini masih kegiatannya itu pengolahan lahan. Nah, tentu kami penyuluh perikanan ini mendampingi mungkin hampir seperti penyuluh pertanian ya. Jadi pengolahan lahan, pemilihan ibaratnya benih padinya sampai dengan pemilihan ikannya kami kawal. Nah, rencana untuk musim tanam ketiga ini nanti benih yang digunakan untuk benih ikan itu merupakan benih hasil pembenihan di Poklak UPR yang memang kami kawal yang menghasilkan benih unggul. Jadi nanti ada beberapa UPR yang didampingi teman-teman penyuluh perikanan yang saat ini dari pemijahannya ya dari kemarin persiapan pemilihan induknya itu semua kami dampingi. Mudah-mudahan nanti memang benih yang ada itu memang betul-betul benih yang berkualitas dan ketika ditebar di Mina Padi itu nanti hasilnya akan lebih baik, lebih cepat besar, ya tahan penyakit, gitulah Mbak. Pertumbuhannya merata seperti itu. Itu untuk benih ikannya. Nah untuk benih padi, kami kemarin dengan penyuluh pertanian berkoordinasi mendapatkan bantuan benih padi dari Dinas Pertanian, Mbak. Jadi ada jenis padi, kebetulan ini ada 2 jenis. Ada jenis Inpari 32 dan juga ada jenis padi Cakrabuana. Nah ini mudah-mudahan nanti ke depan hasilnya bisa optimal, bisa baik semuanya padi maupun ikannya. Karena persiapannya lebih baik insya Allah, lebih banyak kami dampingi gitu Mbak. Oke, nah Bu, dari pemerintah desa itu kan memberikan challenge kepada para penyuluh perikanan di Desa Panembangan berupa lahan Ibu, disediakan lahan. Nah lahan ini nantinya dimanfaatkan untuk apa ini Bu? Atau mungkin sekarang sudah mulai dimanfaatkan gitu Bu? Ya, jadi luar biasa ya dukungan pemerintah Desa Panembangan, dalam hal ini itu Pak Kades kepada kami penyuluh perikanan, kepada program Smart Fisheries Village Panembangan. Jadi kami ditantang nih, ditantang karena selama ini kami memberikan arahan, memberikan penyuluhan bagaimana berminat padi, menyiapkan lahan dan sebagainya. Nah, untuk itu kami coba sekarang penyuluh gimana mereka mengelola lahan di Panembangan secara praktek langsung gitu. Apakah nanti hasilnya bisa lebih baik dari petani atau bagaimana? Nah, alhamdulillah kami mendapatkan support yang luar biasa dari BP3 Tegal, Mbak. Terima kasih nih Pak Kabalai kami, ya Pak Kabalai terbaik memang Mbak. Jadi kami mendapatkan support didukung nanti ada, ini sudah disiapkan nih lahannya sekarang sudah 85%, hampir 90% untuk hari ini. Itu nanti ada 17 petak. Jadi total luasnya itu kan 2.800 meter sekitar itu. Yang awalnya petakannya itu sangat tidak beraturan ya. Jadi bentuknya itu ada yang kecil, besar, ada yang lancip, ada yang ini dibuat menjadi beraturan, dirombak semuanya petakannya. Kemudian nanti akan dimanfaatkan untuk beberapa untuk kolam ikan konsumsi dan juga kolam ikan hias. Nah, ikan konsumsi rencananya ada gurame, ada nila, ada gurame dan nila saja 2 macam. Kemudian untuk ikan hias rencana untuk koi, untuk ikan koi. Terus ada selain Mina Padi nanti beberapa petak, ada 4 atau 5 petak yang Mina Padi, ada juga Mina cabe, Mina cabe ori atau Mina cabe itu ya rawit, ada Mina cabe keriting, terus ada Mina tomat, ada Mina timun, ada Mina bawang merah, ada Mina kacang panjang. Terus ada nanti Mina gurami, Mina padi dengan untuk pendidikan ikan gurami. Terus mudah-mudahan nih, ini juga nanti kami kan sering nih ngumpul di sawah gitu kepanasan, nggak ada gubuk. Ini Pak Kabalai juga
mudah-mudahan bisa memfasilitasi gazebo. Jadi nanti akan ada gazebo. Jadi kalau teman-teman penyuluh perikanan main ke Banyumas, nanti kita bisa lah nongkrong-nongkrong di gazebo, terus nanti bisa foto-foto gitulah. Nanti insya Allah akan sangat menarik, insya Allah kalau sudah Iya. jadi. Jadi Ya, banyak Mbak. potensinya semakin bertambah gitu ya Bu ya. Jadi Ya. nggak cuma hanya di ikan tapi di pertaniannya juga. Nah Bu, ini ada beberapa pertanyaan dari eh Minamania yang udah bertanya di kolom live Instagram Puslatlu KP. Ini ada 3 pertanyaan yang hampir sama Bu. Saya akan mengcompile semuanya. Ini ada pertanyaan dari @firman PRSTY, @Antona Aprianto, dan juga @Jun21Anto. Jadi Bu, mereka ingin tahu nih Bu, gimana caranya membangkitkan semangat anak-anak muda untuk melakukan kegiatan budidaya. Kemudian gimana nih Bu, kiat-kiat apa yang harus dilakukan untuk meyakinkan para anak muda terjun di dunia budidaya dan nantinya akan menjadi desa wisata gitu Bu. Pasti kan kalau untuk anak-anak muda yang apalagi anak-anak milenial ya Bu ya, ini kan merubah Ya. pola pikir atau mindset yang pengennya itu nggak bertani tapi atau nggak berbudidaya, tapi ini dirubah gimana caranya mau terjun berbudidaya. Sebenarnya itu juga merupakan salah satu kendala di kami ya. Jadi kami juga karena kan sebagian besar saat ini pembudidaya petani maupun budidaya ikan itu memang kalangan yang sudah senior lah ya. Nah, tapi kami alhamdulillah bisa menginisiasi pembentukan satu pokdakan yang isinya anak-anak muda itu pokdakan Langgas. Jadi mungkin bagaimana caranya itu yang pertama ya kita harus melebur dengan mereka dulu. Jadi kami penyuluh perikanan memang sering bareng-bareng gitulah ya, bareng-bareng kita pendekatan secara persuasif juga pendekatan biar mereka itu kita ajak ngobrol dulu, nyaman dulu gitu. Jadi jangan langsung ayo kita berbudidaya, tidak seperti itu, tapi kita tahu dulu dunia mereka. Jadi kan bagaimana mereka sebenarnya hobinya apa nih? Oh ternyata sebenarnya mereka senang ikan hias. Nah akhirnya kita mengarahkan, yuk kalau kamu memang suka ikan hias hias apa yang diminati? Nah terus kita ajak akhirnya sampai dengan ada 30 anggota ya waktu itu di tahun 2019, 30 orang yang mau bergabung menjadi Pokdakan Langgas yang berbudidaya ikan hias. Lah, untuk pertaniannya sendiri memang masih menjadi PR juga buat kami ya. Kalau untuk pembudidaya mina padi saat ini untuk para pemudanya lebih ke ini. Jadi mereka membantu contoh-contoh ini. Contoh kemarin kan pernah ada kegiatan pelatihan mina padi. Nah, pelatihan mina padi itu kami memang waktu itu memberikan ini ya catatan. Jadi silahkan yang orang tuanya tidak bisa hadir menugaskan anaknya seperti itu. Nah diharapkan anaknya itu mendapatkan informasi yang menarik dari pelatihan tersebut. Jadi mungkin salah satu trik itu seperti itu. Jadi dihadirkan ini anak-anak para pelaku utama ini dihadirkan dalam kegiatan pelatihan. Nah ketika pelatihan itu kan kita bisa menggali informasi dari mereka, kita bisa sharing ya bagaimana mereka itu tertariknya bagian ngapain nih seperti itu. Nah ternyata waktu praktek itu suruh macul ya ibaratnya suruh nyangkul itu ya suruh nyangkul terus suruh ikut tanam padi itu mereka mau semuanya mau terjun tentu dengan suasana yang berbeda ya. Kita kan kalau cara komunikasi mungkin lebih ke situ. Jadi bagaimana kita memberikan satu cara komunikasi yang lebih nyaman untuk anak-anak muda ini agar mereka tertarik karena di sini anak-anak mudanya biasanya yang mau itu yang sudah nggak sekolah. Kalau yang masih sekolah kan memang nggak bisa ya. Jadi yang sudah lulus ada yang hanya lulusan SMP, lulusan SMA seperti itu. Seperti itu Mbak. Oke. Nah Bu, tapi kan kadang masih banyak penolakan ya Bu ya. Apalagi kan anak-anak muda itu pasti egonya tuh masih tinggi gitu kan. Orang zaman sekarang sih bilangnya gitu ya Bu ya. Nah gimana tuh Bu cara mengatasinya gitu Bu supaya mereka berani terjun langsung gitu Bu. Nah, kita kasih contoh Mbak. Kita kasih contoh ya, kita kan banyak nih di sosmed ya, sosmed anak-anak muda yang sukses
punya usaha bisnis lele, misal katakanlah bisnis budidaya ikan hias, itu kan banyak sekali. Nah, kita kasih contoh ke mereka. Kadang mereka sebenarnya karena kurang informasi ya. Karena kurang informasi, karena memang belum tertarik, belum melirik kegiatan perikanan. Tapi ketika kita kirim, saya ada grup itu, grup anak-anak muda yang memang kebetulan kan di Panembangan ini ada potensi anak-anak muda yang memang luar biasa, seringkali dimanfaatkan oleh Pak Kades, dimanfaatkan dalam hal ini untuk membangun desa Panembangan ya. Jadi untuk misal kami diminta apa kegiatan, contohnya misal pembuatan proposal apa gitu kan, itu yang ini anak-anak muda. Nah, itu mereka kita perkenalkan, kita share link-link yang memang memotivasi mereka begitu. Biasanya kan mereka pegangannya memang HP. Ya, jadi kalau kita memberikan pengarahan yang secara teoritis ya nggak masuk. Betul. Tapi jadi ketika kita memberikan informasinya gitu ya, iya melalui video atau saya share video ini loh ada seperti ini. Lama-lama mereka tertarik seperti itu, Pak. Nah Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, ini dari @zia aja. Sebenarnya apa sih Bu persyaratan pengusulan untuk menjadi Smart Fisheries Village? Tadi kan Ibu sempat menyampaikan bahwa beberapa di daerah ayo dikembangkan wisata daerahnya menjadi SFV. Mungkin dari perspektif penyuluh nih syarat-syaratnya apa sih Bu yang perlu diusulkan gitu? Mungkin kalau syarat-syarat itu ya yang lebih paham dari BSDM Mbak. Cuma kalau kami melihat ya, kenapa mungkin kami kok bisa terpilih ya. Yang pertama tentu karena adanya potensi sumber daya air, potensi sumber daya perikanan. Itu harus ada. Karena kan mengembangkan suatu desa ibaratnya dengan nanti sektor perikanannya yang akan lebih ditonjolkan menjadi satu keunggulannya, ya tentu harus ada sumber dayanya. Sumber daya perikanannya harus ada dan yang bisa dikembangkan. Terus yang kedua tentu sumber daya manusianya, Mbak. Jadi sumber daya memiliki potensi sumber daya manusia yang baik gitu ya. Jadi kan sumber daya manusia ini kan memang penting sekali karena yang sebagai sasarannya kan memang manusianya ini ya. Jadi kalau potensi sumber dayanya tidak bisa digerakkan ibaratnya ya, tidak bisa menerima, tidak bisa digerakkan ya mungkin sulit. Tapi kalau nanti ada antusiasme dari masyarakat pelaku utama yang di situ, di tempat yang ada sumber daya perikanannya, pasti insya Allah ya SFV-nya bisa berjalan lebih baik seperti itu. Terus yang berikutnya mungkin dukungan dari pemerintah desa, Mbak. Jadi ini kan sasarannya desa ya. Tentu yang bersentuhan langsung itu kan kepala desa, perangkat desa seperti itu. Jadi kalau tanpa dukungan perangkat desa atau kepala desa ya agak sulit. Nah, seperti halnya kami di Panembangan ini, alhamdulillah luar biasa sekali Pak Kadesnya mendukung kami, mendukung penyuluh, mendukung kegiatan SFV. Beliau membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kegiatan perikanan. Beliau memfasilitasi hampir semua kelompok untuk menggunakan lahan desa agar dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan. Dan yang terakhir menurut saya itu potensi penyuluh perikanan. Ya, jadi penyuluh perikanan yang akan melaksanakan tugas dalam hal ini sebagai pendamping SFV ya tentu harus betul-betul punya tekad, punya semangat ya, dan kompak, solid, punya integritas yang baik seperti itu untuk bisa mungkin nanti jadi, karena ini bukan tugas yang ringan, Mbak. Jadi bukan tugas yang ringan. Dalam perjalanannya pasti tentu banyak kendala. Sehingga kalau kita penyuluh itu nggak kompak ya nanti susah jalannya begitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Itu kalau pengalaman dari saya sendiri. Oke. Nah, kalau berarti kayak gini memang harus ada potensi di daerahnya masing-masing dulu ya Bu ya untuk bisa mengusulkan adanya SFV dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah pusat itu juga berpengaruh Bu gitu ya. Tentu. Jadi semuanya dibutuhkan ya untuk bisa berkolaborasi, bersinergi ya, bisa
berkontribusi masing-masing. Ibaratnya masing-masing itu jelas, jelas. Oh ini apa seperti itu. Tugasnya masing-masing. Itu ada semuanya. Kalau semuanya semangat, semuanya satu pemikiran lah, insya Visi Allah dan misi gitu ya Bu bisa. ya. Iya. Oke. Nah Bu, kita nggak terasa udah ngobrol panjang lebar, udah hampir 1 jam kita ngobrol nih Bu, sampai juga nih kita di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan Bu Kotoh nih ya bisa menjawab semua rasa penasaran Minamania yang ada di Indonesia seputar Smart Fisheries Village. Nah, kalau Minamania pengen berkomunikasi langsung atau pengen ngobrol-ngobrol langsung dengan Bu Kotoh, mau itu tanya jawab atau berkaitan dengan konsep Smart Fisheries Village, bisa langsung menghubungi nomor yang sudah dipin atau di nomor 081 327 059803. Nah, buat Minamania yang belum sempat tadi belum ngikutin dari awal, mungkin tadi masih ada kegiatan lain, jadi nggak bisa ngikutin dari awal, tayangan ini nantinya bisa dilihat di YouTube Konseling Perikanan. Oke, jangan lupa untuk stay tune terus agenda konseling perikanan di Puslap KP. Terima kasih untuk Minamania yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Nantikan live bincang penyuluh selanjutnya. Saya Amalia Ratri dan Khotoh Syuraikana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kotoh.